Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Kurnianto Mulyadin. Jadi beberapa video kita di Meruya Teknologi itu cukup loncat gitu ya. Jadi kita belum sempat ngebahas tentang learning path atau learning curve dari Flutter itu sendiri. Sementara untuk mempelajari Flutter secara sistematis itu kita perlu tahu step by step-nya gitu dengan beberapa objektif. Nah, kebetulan yang ada di layar saya sekarang ini, saya pakai learning path atau learning curve yang ada dari roadmap.sh. Disclaimer, ini bukan sepenuhnya learning path dari learning path yang saya buat, jadi melainkan ini saya pakai punya orang dari roadmap.sh ini. Jadi ini bisa beda-beda gitu di kesempatan teman-teman untuk belajar, tapi kurang lebih ini bakal ngegambarin secara garis besar, nanti bisa di breakdown lagi ke yang lebih kecil, bagian-bagian yang lebih kecil sama teman-teman sendiri gitu. Nah, mulai dari pertama, di sini ada 3 indikator dan 4, bukan 3, yang satu personal, recommendation, ada alternative option, yang ketiga ada order in roadmap not strict, learn anytime, jadi bisa dipelajari atau enggak, opsional gitulah, tapi bukan masuk ke alternatif gitu. Yang keempat, tidak direkomendasikan oleh roadmap.sh-nya sendiri. Nah, versionnya sendiri ini bisa langsung teman-teman cek di roadmap.sh. Untuk versionnya saya belum tahu, tapi ini guide untuk 2023. Nah, yang pertama, tentu untuk mempelajari basic Dart-nya, supaya kita lebih paham dengan konsep OOP. Nah, di sini kita bakalan rekomendasikan untuk belajar Dartpad. Nah, kalau teman-teman belum tahu Dartpad itu kayak online editor atau online compiler untuk bahasa Dart. Jadi kita bisa edit-edit langsung di situ, bisa ngoding langsung di situ, supaya lebih ngerti misalkan dengan konsep OOP, lebih ngerti dengan sintaks atau basic dari Dart sendiri. Selanjutnya ada belajar variabel di dalam Dart. Ada banyak lah gitu, kita bisa belajar untuk final variable, static variable, private variable, public variable, dan banyak macam-macamnya gitu. Ada built-in types. Nah, built-in types ya kayak class gitu ya, class, object, primitive types, atau misalkan non-primitive type, ada integer, string, boolean, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada function. Function ini yang lumayan penting di dalam konsep OOP itu. Yang biasanya kita kedepankan adalah reusability. Jadi kita buat satu function, yang mana function itu kita pakai di beberapa tempat. Selanjutnya ada operator. Operator ini kita penting untuk logic. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ternary, if else, itu bisa pakai ke operator. Selanjutnya ada control flow statement. Saya nggak yakin control flow statement ini apa, tapi kalau misalnya kita cek, control flow statement itu ya statement untuk logic gitu ya. Banyaknya kayak if else, ada for, ada while, do while, ada break, continue, switch dan case, ada assert. Jadi basically ini sama kayak logical statement gitu ya, if else dan lain sebagainya, tapi banyak juga sih. Nah, selanjutnya setelah selesai dengan basic Dart, ke item terbesar selanjutnya adalah setup development environment. Nah, di sini biasanya secara netral teman-teman udah bisa langsung misalkan install Flutter dengan CLI-nya atau command line interface-nya, setup di laptop teman-teman sendiri, juga misalkan mengetahui tentang komen-komen basic dari Flutter CLI, tahu tentang SDK Android, gimana nyambungin dengan Flutter SDK, dengan Dart SDK, gimana kita memproblem solve supaya Flutter
ini udah bisa kita pakai untuk development gitu ya, atau SDK dari Dart dan Flutter ini udah bisa kita pakai lah gitu, setup Android Studio atau misalkan VS Code, extensionnya dan lain-lain. Nah ini turun ke bawah untuk IDE yang tadi saya sebutkan. Nah di sini lebih direkomendasikan untuk VS Code karena memang di Flutter ini lebih ringan gitu ya kalau untuk VS Code, tapi tidak diharamkan juga sih kalau buat Android Studio atau IntelliJ, jadi masih bisa, boleh juga teman-teman kalau lebih suka Android Studio karena lebih lengkap, atau IntelliJ gitu ya. Tapi ini sama aja sih, basicnya ini adalah IDE, walaupun sebenarnya Flutter tuh sudah dibuat ringan dengan VS Code, jadi sudah enak lah. Selanjutnya, setelah udah siap development environment-nya, teman-teman bakalan direkomendasikan untuk belajar widget. Di widget sendiri ada stateless widget, stateful widget, style widget, ada material sama Cupertino di bawah style widget. Basically sebenarnya ini adalah satu hal yang sama, cuma lebih mungkin bedanya kalau stateless dan stateful itu lebih ke widget yang ada atau tidak ada statnya gitu. Jadi bagaimana widget tersebut interaksi, ada event, ada perubahan warna, perubahan behavior ketika diklik. Nah itu adalah stateless dan stateful widget. Kalau untuk style widget sendiri itu sebenarnya sama, pada dasarnya itu dia adalah stateless atau stateful widget juga, tapi lebih ke bagaimana si widget ini ada stylenya gitu. Stylenya itu bisa ke Android, material widget, atau ke iOS untuk Cupertino. Jadi basicnya adalah sama gitu, stateless dan stateful widget juga. Nah selanjutnya setelah widget selesai, kita disarankan untuk working with assets. Nah working with assets ini ada fonts, image, sama other file types. Jadi di sini tentu kalau mau bikin apps tuh kadang kita butuh font atau image yang custom. Nah ini kita juga perlu untuk mempelajari itu gitu, supaya nanti kedepannya bisa lebih flawless gitu. Kalau misalnya nambahin fonts, nambahin image, aplikasi itu bisa lebih di style, bisa lebih customizable, bisa lebih personalization, dan banyak lah gitu. Nah di sini selanjutnya ada bagian yang lebih tricky, ada version control system. Nah di sini kita belajar Git. Di control version system ini merequire bagaimana kita membuat sebuah project Flutter dengan kontrol untuk version si project kita sendiri gitu. Kita bisa belajar lebih dalam. Nanti ada branching, ada juga bagaimana mekanisme ketika membuat branch baru, merge baru, merge, rebase, pull, push, dan lain sebagainya. Selanjutnya nggak terlalu jauh beda pada basicnya di GitHub itu adalah salah satu interface dari version control system. Jadi yang kita pelajari di Git itu kita terapkan di GitHub gitu, tapi dengan tools yang disediakan oleh GitHub. Nah di sini menjadi satu kesatuan besar sebagai repository. Jadi di sini kita perlu belajar untuk repository GitHub gitu. Jadi yang tadi kita pelajari di Git itu kita tuangkan di GitHub gitu. Jadi udah ada aplikasinya. Sebenarnya lebih simpel, tapi di sini kita perlu belajar ini secara intens gitu, karena ini dua hal ini adalah hal yang bakalan kita selalu pakai gitu ya. Setiap kita mengerjakan sesuatu, version control system ini kita bakalan selalu pakai. Kita juga perlu belajar ketika dealing with conflict gitu ya. Dalam bekerja sebagai tim atau secara individual, itu kita perlu belajar menghadapi dari konflik, file konflik, merge konflik, dan lain sebagainya. Kita perlu belajar menghadapi
itu gitu di Git dan GitHub ini. Selanjutnya, ini nggak kalah penting, ada design principle. Di sini biasanya kalau macam-macam ya, di sini ada yang langsung lompat ke programmingnya itu sendiri, jadi nggak pakai design principle. Tapi untuk beberapa teman-teman yang beruntung itu belajar design principle dulu, mungkin di kuliah atau di online course gitu ya. Ini yang kenapa saya sebut beruntung, karena ketika mempelajari desain prinsipalnya matang, kedepannya ini cukup matang gitu ya. Tapi saya nggak nyebut yang nggak belajar desain prinsipal ini nggak matang gitu, tapi cuman kayak apa ya, kayak melewatkan sesuatu gitu. Jadi tetap kita perlu, namanya programmer yang baik itu kita perlu mengetahui, perlu memahami benar-benar dari desain prinsipal level terkecilnya gitu. Jadi nggak cuman bisa coding dan jalan, tapi kita juga perlu paham dengan konsep secara basicnya. Makanya di sini ditulis sebagai my recommendation-nya gitu. Yang pertama, yang tadi OOP, kita harus mengerti design principle, object oriented programming, ada solid principle, solid. Saya lupa sih kepanjangannya apa solid, tapi kalau nggak salah ini adalah prinsip yang mengedepankan desain dari code yang kita buat juga gitu. Kalau nggak salah kayak dependency inversion, ada single single responsibility. Jadi satu kelas itu satu file, satu kelas, satu function, banyak lah gitu. Tapi saya nggak bakalan terlalu dalam soal solid principle. Nah, selanjutnya ada design pattern. Design pattern ini macam-macam, bisa tergantung dengan nanti state management yang kita pakai, atau bisa secara universal gitu. Contohnya clean architecture itu universal, kita bisa tuangkan itu ke dalam sebuah code atau repository yang kita buat, project structure, file structure, dan lebih luas lagi gitu. Atau bisa kita pakai MVVM, model view model, MVC, model view controller, ada BLOC pattern kalau kita spesifik pakai state management pattern gitu ya. Tapi itu pun masih mirip-mirip ke dalam MVVM gitu ya, mirip-mirip. Nah, yang terakhir itu ada dependency injection. Bagaimana solid, salah satu prinsip dari solid itu yang dependency inversion itu nyambung ke sini ke dependency injection. Bagaimana salah satu file yang kita pakai, kelas yang kita pakai, dependensinya itu bisa diinjek dari luar supaya tidak bergantung kepada package, plugin, atau dependensi kelas yang kita pakai. Jadi itu gitu ya, bersambungan antara dependency injection dengan solid principle ini. Nah, again, kalau misalkan teman-teman di sini punya waktu, sudah cukup waktu dan cukup beruntung, saya sarankan untuk belajar ini terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tidak juga bisa di skip, tapi perlu belajar itu nanti suatu saat. Selanjutnya ada package manager. Di sini tentu udah secara netral teman-teman pasti belajar untuk import package dari pubdev, terus untuk download package-nya pakai YAML. Nah, ini kayak basic gitu. Dan kita juga belajar bagaimana mengatur package yang kita pakai, versionnya, bagaimana kita pengen package itu tidak breaking ke aplikasi yang sudah kita buat, bagaimana kita menjaga semua package yang kita consume itu stay versionnya tanpa perlu kita update terus-menerus, dan banyak hal lah gitu. Jadi banyak faktor yang bisa kita pelajari di package manager ini, tapi lebih generalnya itu untuk memanage dari package atau dependensi plugin yang kita pakai di dalam aplikasi kita. Oke, selanjutnya di sini ada dua yang berkesinambungan juga. Yang pertama ada API, ada storage. Pertama saya mau jelasin dulu tentang API. Di API untuk
berkomunikasi antara aplikasi kita dengan API, itu ada namanya apalagi untuk REST API, itu kan kita nanti bakalan interaksi dan bertukar data berbentuk JSON. Jadi JSON yang kita kirim ke server terus responnya kita terima, itu perlu di serialize dan di deserialize gitu. Jadi kita convert JSON ini ke dalam kelas gitu. Karena Flutter ini Dart khususnya ini adalah programming language yang basicnya itu adalah strict object gitu. Jadi kita perlu untuk mendefinisikan data-data yang kita kirim dan kita dapatkan itu sebagai objek gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa hal seperti security concern misalkan, atau secara error handling, atau misalkan secara kode itu supaya bisa lebih reusable, supaya bisa lebih clean, supaya bisa lebih gampang kalau misalkan ada error kita handlingnya luas lah pokoknya. Jadi salah satu requirement-nya itu untuk belajar serialize dan deserialize. Nah, masih di API, di sini ada ini yang tadi RESTful API itu nyambung dengan JSON serialize dan deserialize. Untuk WebSocket sendiri, ini juga mirip-mirip sih. Bisa jadi JSON, tapi bisa jadi string gitu ya yang dikirim oleh WebSocket. Tapi kalau kita udah belajar ini, untuk WebSocket ini enak juga gitu. GraphQL pun sama. Jadi ini yang utama, JSON serialize deserialize, baru ini yang kedua yang kita perlu pelajari. Untuk storage. Nah, untuk storage sendiri, untuk storage sendiri, perlukah kita belajar storage? Jawabannya adalah perlu, tapi ini akan tergantung dengan apps yang kita pakai. Untuk daily basic sendiri, storage ini sangat dipakai. Contohnya, ketika kita login, kredensialnya itu perlu disimpan di dalam storage. Nah, makanya di sini penting, tapi yang saya bingung itu kenapa jadi alternative option. Yang jelas untuk storage ini perlu sih. Kalau tidak SQLite, serve preference, bisa Hive atau misalkan get storage, dan ada beberapa lain juga, tapi secara intinya itu ada beberapa storage yang bisa kita pakai. Beda storage itu macam-macam juga, ada yang persistent storage seperti SQLite, itu masuknya persistent karena data yang disimpan itu masuk ke dalam storage penyimpanan hardware gitu ya. Kalau serve preference atau ini koreksi saya kalau salah, tapi kalau serve preference atau Hive atau get storage, data yang disimpan itu masuk ke dalam memori gitu. Jadi itu sewaktu-waktu bisa terhapus gitu. Kalau untuk serve preference itu kalau nggak salah sama kayak SQLite, cuman bedanya dia disimpan di directory khusus gitu. Nah, untuk Firebase ini bedanya dia itu sudah persisten, dia disimpan di Firebase, bisa pakai real-time database atau bisa pakai Firestore. Jadi gitu kurang lebih. Nah, di Firebase ini turun lagi, ada authentication, ada storage, ada Firestore, push notification, remote config. Sebenarnya ini tidak semerta-merta ke storage mungkin ya, tapi ini mungkin agak keliru. Kalau di storage itu ke Firebase sampai dengan Firestore atau real-time database. Untuk authentication, push notification, remote config ini terpisah untuk belajar Firebase di tempat lain. Jadi ini bisa diabaikan dulu gitu ya. Nah, selanjutnya ada Advanced Dart di sini. Advanced Dart itu di sini bisa belajar core library. Di sini ada collection, ada math, ada internalization buat
tanggal, currency dan lain sebagainya. Terus di sini ada stream dan future. Nah, ini juga sebenarnya untuk roadmapnya sendiri, untuk advanced Dart ini harusnya disimpan di paling sebelum working with API. Soalnya kita pasti membutuhkan future sama stream di sininya gitu, untuk nge-fetch dari data dari API itu, datanya akan berbentuk future gitu. Nah, sebenarnya ini nggak kayak nggak tersusun gitu, cuman ini masih mirip-mirip lah, masih deket-deketan gitu. Tapi yang jelas untuk advanced Dart ini kita perlu pelajari sebelum working with API. Nah, selanjutnya di sini ada list, collection, ada lambda, functional programming, isolate, async, dan await. Nah, stream dan future itu biasanya ada asynchronous gitu ya, asynchronous programming. Asynchronous programming itu salah satunya bisa berbentuk untuk yang RESTful API. Jadi ketika kita manggil RESTful API itu dia asynchronous gitu, karena kita mengirimkan suatu request dan kita kita expect sebuah respon dalam beberapa periode gitu ya. Makanya jadi kita perlu responnya. Nah, ini makanya advanced Dart ini perlu dipelajari sebelum working with API. Isolate juga sama. Isolate itu sebenarnya nah ini panjang sih, mungkin saya bisa jelasin di video lain, tapi untuk isolate itu sama seperti ini, multi threading gitu ya. Jadi Dart atau Flutter di aplikasi itu jalan di satu main isolate. Ketika banyak asynchronous yang kita jalankan di satu isolate, itu jadi ngantri, itu jadi sequential dan tidak paralel gitu ya. Nah, itu untuk beberapa case user experience cukup mengganggu gitu, karena tidak bisa cepet gitu ya, karena ngantri itu. Nah, isolate itu kita belajar bagaimana memanfaatkan API yang ada dari Dart supaya proses ini bisa kita maksimalkan dengan multi-threading, multi-proses, dan pakai isolate. Functional programming yang tadi kita menuangkan bagaimana function di Dart bisa membantu kita untuk lebih recycle dalam mengcode gitu ya, mengcode sesuatu. Nah, ini adalah list, collection, bagaimana kita mengolah list, bagaimana kita mengolah collection. Ini tidak lambdas dan lambdas ini masih kurang jelas sih. Oke, saya loncat langsung ke state management. Jadi setelah bisa konsum API, setelah bisa widget, stateful, dan stateless, kita loncat ke state management. Nah, sebelum jauh belajar state management, sebenarnya kita udah belajar state management di awal, yang itu stateful widget di sini. Nah, stateful widget itu sebenarnya juga state management, cuman dia itu embed ke dalam satu halaman atau satu widget. Jadi satu file itu dia punya satu step yang sama di dalam file widgetnya. Jadi couple gitu ya. Bedanya dengan yang di sini, velocity X, get X, redux, provider, refer pod, BLOC, banyak gitu ya. Itu bedanya itu lebih dedicated gitu. Jadi kita bisa memisahkan antara presentation layer atau UI dengan state layer, data layer, event layer, dan lain sebagainya. Jadi terpisah gitu. Kita ngaturnya bisa lebih gampang. Di sini disebut alternative option. Betul. Jadi teman-teman bisa belajar stateful widget dulu sebelum masuk ke sini. Nanti setelah misalkan sudah ngerti dengan provider, BLOC, Flutter BLOC, itu bisa setelah mengerti tentang stateful widget, baru bisa improve dengan ini, Flutter BLOC, provider, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada animation. Nah, di sini animation juga sebenarnya dalam real case skenario atau di kehidupan nyata itu animation itu nggak terlalu nomor satu di
mandatory gitu ya, atau nomor satu diperlukan gitu. Karena pertama ini effortnya lumayan berat. Yang kedua, time consuming. Animation itu perlu kita tes, perlu kita make sure animasinya sudah benar atau enggak. Ketiga, ini resource consuming. Enggak semua hardware bisa jalanin animation 60 fps secara real time. Jadi kadang kalau yang RAM-nya 1 GB Android itu nggak bagus-bagus amat pakai animation. Jadi ini nggak untuk semua apps gitu, nggak, tergantung dari teman-teman mau bikin apps seperti apa, target pasarnya gimana, apakah perlu atau enggak animation ini. Sini ada basic animation, ada curve, ada hero, ada opacity, ada yang lebih advance, ada animation controller, ada builder, ada animated widget, kayak animated iconnya pas kita klik muter-muter gitu kayak gimana, itu macam-macam. Nah, di sini ada testing. Nah, kalau dari saya pribadi, instead kita belajar animation, saya bakalan lebih merekomendasikan untuk belajar testing. Kenapa? Karena dengan testing itu kita bisa ngasih value edit ke aplikasi kita secara automated gitu. Jadi aplikasi kita itu bisa di-testing sebelum rilis dengan tes skenario secara otomatis. Jadi kita kalau misalkan punya perusahaan startup kecil, belum punya QA, ini useful banget gitu, karena ini bisa make sure seenggaknya kita menghindari bug-bug yang sangat sepele gitu ya, kayak widgetnya overflow, widgetnya nggak muncul, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar krusial sih sebenarnya unit testing. Gimana kita make sure function yang udah kita bikin, getter yang udah kita bikin itu mengolah data dengan benar gitu. Kayak misalkan 10.000 double kita convert jadi rupiah, 10.000 rupiah pakai simbol, itu udah bener atau belum, kayak gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang bisa dites, repetitif, dan ada value editnya gitu. Ketika kita tambahkan itu, aplikasi menjadi lebih stable, lebih less bug lah gitu. Jadi kita bisa menghindari bug-bug yang tidak perlu gitu di dalam aplikasi production. Jadi saya merekomendasikan sekali untuk belajar testing. Nah, di sini ada unit testing, widget testing, integration testing, ada TDD, ada BDD. Untuk TDD sendiri, ini adalah testing driven design. Jadi kita develop sesuatu, tapi dengan modal awal adalah tes skenario-nya. Jadi fitur yang mau di-develop itu harus bisa testable. Nah, ini ditandai sebagai order tapi not strict, karena nggak semua perusahaan atau nggak semua orang itu bisa implementasi ini gitu secara resource, bukan secara kemampuan tapi secara resource itu. Selanjutnya ada reactive programming. Di sini ada RxDart yang mana nggak jadi mandatory. Terus ada DevTools. Ini yang saya bingung kenapa di sini nggak dikasih mandatory, padahal kalau teman-teman tahu DevTools itu sangat berguna gitu untuk developer lebih paham dengan aplikasi yang sudah dibuat. Pertama, kita sudah tahu bagaimana aplikasinya ketika dijalankan, ada bagaimana aplikasinya mengkonsum memori, bagaimana aplikasinya mengkonsum CPU, bagaimana aplikasinya pas dijalankan behaviornya, animasinya jank atau enggak, lag atau enggak. Nah, itu penting banget sih kita untuk belajar DevTools. Bagaimana kita bisa melakukan systematic debugging ketika ada ketika ada error menggunakan DevTools ini. Ini penting banget sih menurut saya. Nah, di sini masih kurang lengkap. Jadi sebenarnya ada memory allocation, CPU allocation, ada provider, sekarang itu ada network dan lain sebagainya. Ada Flutter Inspector atau Layout Inspector gitu. Nah, di sini ada Flutter internal. Saya nggak yakin ini apa. Tapi kalau saya lihat di sini mungkin lebih ke internal
function dari Flutter itu sendiri, bagaimana merender sebuah widget, render objek, dari objek menjadi widget, manipulasi widget untuk membuat custom widget dan lain sebagainya. Maaf. Selanjutnya ada CI/CD. Di sini juga saya tekankan ini penting. Ini adalah sesuatu yang bisa nambah value added kepada teman-teman. Apalagi teman-teman kalau udah pernah punya pengalaman CI/CD, ini bakalan nambah banget value added ketika interview dengan perusahaan, atau misalkan mau bikin startup sendiri. Ini berguna banget gitu. Pertama, dari CI/CD ini continuous integration dan continuous distribution. Itu salah satunya gini, kita udah buat unit testing. Ketika kita apps-nya mau di push ke main, kita changes yang kita buat mau di push ke main, itu kita tes dulu secara automated, jadi nggak dites secara manual. Sorry. Nah, jadi di sini ada beberapa tools kayak CodeMagic, ada GitHub Action, ada GitLab, Pipeline, Fastlane, ada Bitrise, ada Firebase Apps Distribution. Untuk CI itu ada Fastlane, CodeMagic, Bitrise, GitHub Action, ada GitLab Pipeline. Selanjutnya untuk CD atau Continuous Delivery itu ada beberapa target. Ada Firebase Apps Distribution, ada Google Play, ada Apple Store gitu. Jadi setelah di testing itu bisa langsung di deploy ke yang tadi ke Apps Distribution, ke Google Play atau ke App Store. Lanjut ke Analytics. Nah, di sini di Analytics itu ada segmen, ada mix panel. Ini saya mungkin lebih ke platform gitu ya buat Analytics-nya. Ada Firebase Analytics atau Google Analytics. Tapi yang saya tahu, sesimpel yang kita bisa belajar itu, pertama kita bisa nyimpan Crashlytics, kita supaya tahu berapa aplikasi yang kita error, ANR, not responding, crash. Selanjutnya kita bisa pakai tools analytic yang ada di Google Play ketika kita roll out, supaya kita tahu audiensnya berapa, dari mana saja, negara apa saja, version apps-nya apa aja, Android device-nya apa aja. Nah, itu sesuatu insight yang penting gitu untuk analitik. Baru setelah itu ada juga tools-tools lain yang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah Firebase Analytics. Nah, di sini kita bisa lebih terfokus, misalkan aplikasi yang dipakai itu yang aktif monthly user itu ada di versi berapa terakhir, yang paling banyak, atau misalkan kita mau nge-populate sesuatu itu bisa lebih persisten gitu, bisa lebih akurat gitu kalau menggunakan Firebase Analytics. Untuk Google Analytics itu lebih ke use case gitu ya, kayak kita mau ngasih satu tracker untuk behavior sebuah apps, sebuah feature, itu kita bisa pakai Google Analytics. Itu banyak juga sih, lain ada beberapa tools di luar sana yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya yang terakhir ada deployment. Nah, ini lucu juga sih, kalau misalkan kita bikin apps tapi tidak di deploy gitu, jadi kita perlu deployment. Pertama ada App Store, ada Play Store, sama mungkin ada custom marketplace gitu ya. Soalnya di beberapa kayak Samsung Store gitu, Xiaomi Store kalau ada kayak gitu-gitu, tapi mungkin jarang sih use case-nya.
Terus yang terakhir ada guideline sama protokol. Ini saya nggak yakin apa, tapi mungkin lebih ke di Play Store dan App Store itu ada regulasi bagaimana aplikasi kita bisa fit di App Store dan Play Store. Contohnya untuk in-app purchase, bagaimana aplikasi kita tidak diperbolehkan untuk memiliki pembayaran di dalam aplikasi, khususnya untuk digital product. Itu harus pakai in-app purchase-nya mereka, either Google atau Apple. Jadi salah satunya itu gitu. Aplikasi kita tidak boleh deprecated, harus selalu up to date. Android SDK harus selalu support dengan yang terbaru, harus selalu harus selalu mengikuti dengan perubahan SDK yang ada gitu, kayak gitu. Harus mengikuti aturan mereka, ada privacy policy, ada terms agreement, ada macam-macam gitu, kayak salah satunya regulasi tentang pemakaian dari hardware, kamera, kontak, bukan hardware, tapi beberapa sensitive access gitu ya, kayak kamera, mikrofon, tracker, atau kontak telepon, storage, dan lain sebagainya. Banyak lah gitu. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu aja kalau buat dari roadmap.sa ini. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah seperti ini. Mungkin yang kita lihat di sini adalah beberapa item besar dan item kecil yang dikonversi jadi beberapa poin-poin gitu yang perlu kita pelajari. Tapi di luar dari ini, sebenarnya kita nggak perlu pelajari semua gitu, tapi kita bisa mempelajari secara garis besarnya dan bawa satu gitu. Seenggaknya kita bawa satu. Untuk beberapa case itu kita bisa bawa semua. Kita pelajari semua, bawa satu yang penting. Nanti dari roadmap ini kita bisa tuangkan ke dalam aplikasi kita atau project kita atau suatu pet project kita yang bisa jadi satu kesatuan aplikasi yang udah ada semuanya di situ gitu. Jadi jadi sesuatu yang useful gitu. Nah, di sini juga sebagai orang yang sudah belajar Flutter lebih dulu, saya lebih menyarankan untuk teman-teman untuk berani belajar apa aja gitu. Jadi nggak terpatok dengan yang ada di sini, tapi bisa mempelajari apapun yang bisa membantu teman-teman untuk develop aplikasi yang lebih bagus gitu. Karena at the end itu akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Contohnya yang tadi, untuk ngambil garis besar bahwa kita ini sebagai developer yang baik harus selalu belajar, dan makin senior kita harus makin mengerti teknologinya itu, semakin mengerti layer per layer, bahkan sampai layer terkecil, layer terbawah dari aplikasi yang kita buat. Mungkin seperti itu saja. Selamat belajar teman-teman. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak cocok atau tidak pas, bisa langsung kritik di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.